Saudara dan saudari, pada hari ini saya ingin berbicara tentang pembaharuan diri. Ide ini berasal dari kitab suci, yaitu surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 2, yang berbunyi begini: "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Saudara dan saudariku yang terkasih, jika Anda ingin merubah hidup Anda, atau Anda ingin merubah sesuatu yang Anda tidak suka, yang Anda tidak senangi, yang Anda tidak ingin dalam hidup Anda, Anda tidak pernah memulai merubahnya dari perbuatan Anda, dan juga tidak pernah memulai merubahnya dari perasaan Anda, tetapi Anda harus memulai merubahnya dari pikiran Anda. Dunia mengatakan supaya kita merubahnya dengan perbuatan kita atau dengan perasaan kita, tetapi di dalam surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 2 mengatakan bahwa kita harus merubah pikiran kita, pembaharuan budi kita, pembaharuan bagaimana cara kita berpikir, itu yang paling penting. Jadi sekali lagi bahwa ada pikiran kita, ada perasaan kita, dan perbuatan kita. Jadi kita tidak pernah merubah hidup kita dari perbuatan kita atau dari perasaan kita, tetapi kita memulai merubahnya dari pikiran kita. Makanya seorang filsuf terkenal itu dari Prancis yang namanya René Descartes berkata begini, dia ungkapkan dalam bahasa Latin: cogito ergo sum, cogito ergo sum, I think therefore I am. Aku berpikir, maka aku ada. Saudara dan saudariku yang terkasih, bagi filsuf ini, bahwa kita ada atau keberadaan kita itu bukan karena kita berbuat sesuatu baru kita ada, atau bukan pula karena kita merasakan sesuatu maka kita ada, tetapi bagi dia bahwa ketika kita berpikir, kita ada. Jadi dari pikiran kita itu akan muncul banyak hal. Ya, jadi dari pikiran kita muncul kepada perasaan kita, baru mulai dengan tindakan atau perbuatan kita. Jadi aksi kita itu punya sumber itu sebenarnya dari pikiran. Jadi pikiran kepada perasaan, perasaan baru dengan aksi dan perbuatan kita. Ya, mungkin ide ini sangat abstrak bagi Anda. Baiklah, saya coba memberikan 1-2 contoh untuk Anda sehingga Anda bisa memahaminya. Salah satu contoh yang kita bisa ambil yaitu kalau misalnya Anda tidak suka merokok, atau Anda mengalami bahwa merokok itu merugikan Anda. Ya, Anda sudah merokok sekian, sekarang Anda mau merubah hidup Anda, pembaharuan yang Anda mau capai adalah berhenti dari rokok. Atau contoh lain itu bahwa minum mabuk adalah tidak baik, kemudian Anda ingin berhenti dari minum. Itu tidak mulai dari, jadi pembaharuan itu tidak mulai dan lalu berhenti minum atau berhenti merokok. Prosesnya supaya kita bisa menjadi lebih kuat, lebih tahan dari tantangan semua itu, kita harus berubah dari pikiran. Merubah pikiran kita, merasakan bahwa merokok itu merugikan kita, merugikan kesehatan kita, merugikan keuangan kita, bahkan sampai pada merugikan orang lain. Kalau Anda menghisap rokok bersama-sama dengan orang lain, istri Anda mungkin tidak merokok, dia bisa mengalami gangguan
bau rokoknya lah, mungkin lebih banyak pada mungkin kesehatannya akan juga terganggu, atau anak-anak juga mulai terganggu. Minum mabok juga demikian, mengganggu kesehatan Anda, mengganggu keuangan Anda, keuangan keluarga, dan juga mungkin mengganggu orang lain, istri Anda atau anak-anak Anda. Anda sudah mabuk, Anda omong sembarang, Anda melakukan tindakan yang sembarang, dan itu sebenarnya merugikan yang lain. Nah, hal-hal yang seperti ini, kalau Anda tidak suka, bagaimana mau merubahnya? Santo Paulus dia bilang kita tidak bisa langsung merubah dari perasaan kita atau perbuatan, ya langsung berhenti, tetapi harus merubah pikiran kita. Pembaharuan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita mau merubah pikiran kita, merasakan, memahami bahwa merokok tidak baik, memahami, merasakan bahwa minum itu tidak baik. Akhirnya apa? Dengan itu mulai muncul pada perbuatan tidak minum, menolak, tidak suka. Ini satu hal yang sangat baik untuk kita pikirkan, untuk kita melihat. Jadi ini salah satu contoh. Jadi pembaharuan budi ini bukan hanya mau merubah hal-hal yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, tapi juga pembaharuan hal-hal yang baik. Ya, jadi misalnya Anda mau memulai sesuatu, memulai bisnis atau usaha Anda harus merubah pikiran Anda. Jadi tidak bisa langsung berpikir bahwa mau menjadi kaya itu langsung mau kaya, tidak. Atau mempunyai kios langsung punya kios. Tetapi harus memikirkan yang muncul dari pikiran Anda. Anda harus, orang bilang invest your deep thought. Itu dalam bahasa Inggris ya. Kita harus investasi pikiran yang mendalam untuk memulai sesuatu. Jika Anda memulai suatu kios, ya, toko kecil, Anda harus berpikir matang-matang. Jadi pembaharuan itu harus muncul dari pikiran kita lebih dahulu. Ya, jadi pikiran itu sangat penting. Ya, kembali lagi kepada Santo Paulus, dia bilang berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita harus merubah pikiran kita. Ya, maka saudara dan saudariku yang terkasih, kalau Anda ingin maju, Anda harus berpikir positif. Jadi pikiran Anda itu sangat penting. Ya, karena banyak hal, ada orang berpikir negatif, maka hasilnya negatif. Kalau orang berpikir positif, maka hasilnya pasti positif, karena mengantar orang pada hal-hal yang baik, hal-hal yang menguntungkan. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, saya sudah katakan beberapa kali, tapi saya mau mengulang ungkapan ini. Mungkin untuk Anda, kalau Anda ingin mau catat, catat saja. Dan sudah itu Anda bisa catat di satu kertas, tempelkan di mana saja, di kamar tidur Anda atau di mobil Anda, untuk Anda selalu lihat itu. Jadi pikirannya begini, ya, yang selalu saya katakan, jika Anda sedang sendirian, jaga pikiran Anda. Jika Anda sedang sendirian, jaga pikiran Anda. Jika Anda sedang berbicara dengan orang lain atau berada bersama orang lain, jagalah lidah Anda. Yang ketiga, jika Anda sedang menghadapi masalah, jagalah emosi Anda. Saudara dan saudariku yang terkasih, sekali lagi, kunci, saya mau katakan di sini ya, ada kunci. Kunci pembaharuan diri itu tidak mulai dari tindakan. Kunci pembaharuan diri tidak mulai dari aksi atau dari perilaku kita atau dari tubuh kita, ya, juga tidak dari kehendak kita atau perasaan kita. Tetapi kunci transformasi atau pembaharuan diri itu mulainya dari pikiran kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Demikian kata Santo Paulus kepada jemaat di Roma dalam suratnya bab 12 ayat 2. Saudara dan saudariku yang terkasih, sekali lagi, pembaharuan diri akan terjadi pada seseorang
entah mau merubah hal yang negatif kepada hal yang positif, atau mau berangkat dari kekosongan atau mau berbuat sesuatu menuju kepada kebaikan, orang harus mulainya dari pikiran. Jadi pikiran itu sangat penting. Ya, jadi sekali lagi, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara dan saudariku yang terkasih, semoga video kecil ini membantu Anda untuk merubah hidup Anda. Jadi pembaharuan Anda itu penting sekali dalam hidup Anda. Anda harus merubah pikiran Anda. Kemudian pikiran itu meresap ke dalam perasaan Anda, akhirnya masuk kepada tindakan Anda. Tuhan memberkati Anda.